Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Lancar kan puasanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, di sini bertemu lagi dengan saya, Mbak Hani, selaku host podcast Tarhib Ramadan yang akan menemani kalian kurang lebih 15 menit ke depan. Bersama Ustadz Syahrul, kita bersama-sama akan mempelajari tentang pentingnya memuliakan tetangga dan tamu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Ani sehat? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Masih. Alhamdulillah. Pasti kalian semua sudah tidak sabar kan apa yang akan kita bahas bersama. Kepada Ustadz Syahrul dipersilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal Qur'ana furqanan salatan wa salaman mutalazilaini ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa, penonton Misja Official yang berbahagia, bertemu lagi bersama kami. Semoga tidak bosan Mbak Ani ya. Kita belajar bersama, kita mengaji bukan berarti sudah mengamalkan sepenuhnya apa yang kita pelajari bersama. Paling tidak mengaji ini bagian upaya kita untuk mengingatkan diri kita, mengingatkan pribadinya Ustadz. Habis itu ya kalau penonton Mbak Ani bisa mengambil pelajaran, silahkan. Alhamdulillah. Kali ini Mbak Ani sebagai penutup podcast selama bulan Ramadan 1447 Hijriah, kita akan memukasi dengan hadis ke-15 dari Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi judulnya apa Mbak Ani? Pentingnya memuliakan tetangga dan tamu. Jadi salah satu hadis yang ini perlu kita telaah tentang memuliakan tetangga dan tamu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hanya Nabi tahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya sahih, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu hari kiamat, falyakul khair aw liyasmut, mengatakan yang baik atau diam. Kalau kita mengimani Allah sebagai Tuhan kita, kalau kita mengimani hari akhir nanti akan terjadi di akhir masa, maka kita kalau baik ya kita ucapkan, kalau buruk harus kita hindari, harus kita ya diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengimani kepada Allah, ya beriman kepada Allah dan mengimani hari akhir, maka ia harus memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka kita harus memuliakan tamu yang datang kepada rumah kita. Bani, tadi kan pertama adalah kalau baik, ucapan baik silakan diucapkan, kalau buruk silakan diam, dijauhi. Nah, ada beberapa ulama yang mendefinisikan atau membagi perkataan dalam 4 hal. Ada berapa? 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ucapan yang berbahaya, darul mahdhur, yang benar-benar murni jelek. Yang kedua, ucapan yang murni baik dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ucapan itu bermanfaat dan juga sekaligus tidak baik. Artinya ada manfaatnya, ada madaratnya. Dan yang keempat, ada ucapan yang tidak ada madaratnya, tidak ada manfaatnya. Gimana ada 4? Yang pertama, murni jelek atau
akan berbahaya bagi si pengucap. Yang kedua, manfaat bagi pengucapnya. Yang ketiga, ada manfaatnya juga ada madharatnya. Dan yang keempat, tidak ada manfaatnya juga tidak ada madharatnya. Bagaimana para ulama menyarankan kepada kita? Yang pertama tadi benar. Kalau ucapan itu benar-benar buruk, akan membawa kemadharatan atau marabaya kepada kita, maka kata ulama la budda minasukuti anhu, maka kita harus diam. Begitupun wakadzalika ma fihi darar wa manfaah. Begitupun kalau ucapan itu mengandung kebaikan dan mengandung keburukan, bagaimana? Ya harus diam. Berarti tidak bisa disampaikan. Ini kan berat. Kita sering dan mudah mengatakan hal-hal yang itu ada manfaatnya, tapi ada madharatnya. Saran ulama, diam. Ini sulit ini. Bagi Ustadz sendiri sulit. Wa ma lam manfaata fi wala darara fa fudul. Kalau kita menyampaikan sesuatu kalam, ucapan, kalimat yang tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada kemadharatannya, tidak baik juga tidak buruk, ya kalau kita ucapkan berarti berlebihan, fudul. Itu menguras energi kita. Fal istighalu bi tadyi'il zaman. Itu sama halnya kita menyia-nyiakan waktu mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada juga kemadharatannya. Maka ini penting untuk kita. Kalau manfaat ya jelas, silahkan dikatakan. Maka ada ulama, ada makalah, ada kalam bijak yang perlu kita renungi bersama. Diam itu emas. Pernah dengar apa tidak? Tidak. Diam itu emas. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, ya diam. Kalau kita tidak bisa menyampaikan gagasan yang baik, ya berarti cukup diam saja daripada kita menyampaikan gagasan yang membawa madharat yang tidak baik. Maka dalam satu hadis yang lain, ala unabbiyukum bi amrayni khafifaini lam yulqallahu bimithlihima as-sumtu wa husnul khuluq. Wah. Apakah kalian tidak pernah saya ajarkan, kata Nabi kepada para sahabat, dua hal yang remeh, tapi ketika kita menghadap kepada Allah, dua hal yang remeh ini tidak ada tandingannya. Apa? Diam dan berbudi baik. Maka ketika Mbak Ani bertemu dengan yang lebih tua, teman-temannya ibu, teman-temannya bapaknya Mbak Ani, silakan cium tangan mereka. Karena itu bagian dari kebaikan kita kepada orang tua, kebaikan kita kepada orang yang lebih tua. Budi pekerti yang baik. Dan apa? Dan diam. Masya Allah, ini luar biasa, cukup sulit untuk menahan tidak berbicara. Dan ini penting, kita harus, tadi seperti momentum penjelasan yang lalu tentang ciri orang muslim yang sejati adalah orang yang tidak mengatakan atau tidak berbuat yang tidak berarti. Semua yang dilakukan oleh seorang muslim adalah yang berarti. Lanjut ke ini, wasiat kepada barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wasiat Nabi kepada kita untuk memuliakan tetangganya. Mbak Hani punya tetangga toh? Punya. Ustadz juga punya. Semuanya pasti punya tetangga. Mengapa demikian? Ya karena kita hidup di dunia bersama-sama. Ada seorang yang hidup di pulau satu kemudian tanpa ada tetangga, kelihatannya pasti punya tetangga. Karena kita manusia tercipta sebagai manusia makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain. Bisa enggak kita hidup tanpa orang lain? Tidak. Enggak. Kita bisa hidup, tapi kebutuhan kita dalam hidup tidak akan bisa kita lakukan sendiri. Kita makan perlu nasi, nasinya dari para petani. Petani pun juga butuh pupuk dan lain sebagainya, itu pun juga beli kepada pedagang dan seterusnya. Siklus kehidupan ini akan berputar. Maka ini penting sekali kalau kita punya tetangga dan harus kita baiki. Salah satu hadis yang lainnya,
apa? Abu Dzar pernah diwasiatkan oleh baginda Nabi untuk kalau masak kuah yang beraroma, apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Ya harus diperbanyak, kuahnya harus diperbanyak. Ya Abu Dzar, idza tabakhta fa'akfiril maraqqa wa tu'ahida jiranaka. Wahai Abu Dzar, kamu kalau masak kuah ya yang berbau, yang apalagi baunya sangat menyengat ya harus banyakin kuahnya, banyakin. Buat apa? Ya biar bisa kamu bagi dengan tetangga-tetanggamu. Dibagikan. Paling tidak dikasih sedikit lah. Agar tidak tetangga hanya bisa mencium baunya. Nanti ada riwayat yang lain bahwa kalau kita membuat orang lain mencium bau masakan kita sehingga tanpa kita beri, ya itu akan dihisab. Kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga itu siapa sih? Tetangga itu yang ada di sekitar rumah kita. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga jauh itu misalnya tetangga desa, tetangga dusun, itu tetangga agak jauh. Maka dalam adab bertetangga adalah kalau kita punya hajat, misalnya mau sunatan atau nikahan atau apalah hajat apapun, yang harus kita dahulukan adalah tetangga dekat terlebih dahulu daripada tetangga jauh. Kalau tetangga dekat semuanya sudah diundang, sudah diaturi, bolehlah kita mengaturi atau memberikan undangan kepada tetangga-tetangga yang jauh. Ini bagian dari adab bertetangga. Nabi itu sampai sering mendapatkan wasiat, pesan dari malaikat Jibril tentang berbuat baik pada tetangga. Sampai ini ada salah satu hadis, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta danantu annahu sayuri tuhu. Jibril itu tidak berhenti-henti mewasiatkan kepadaku untuk memuliakan tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga. Seakan-akan donantu, kata Nabi, aku mengira bahwa Jibril menyuruhku untuk memberikan wasiat, memberikan warisan. Warisan itu dalam Islam hanya boleh diberikan kepada ahli waris. Ahli waris itu siapa? Ya keluarga inti. Kalau keluarga inti tidak ada, nanti saudaranya si mayit, termasuk kakek, nenek, nanti ada ilmu khusus untuk itu, namanya ilmu faraid. Besok kalau Mbak Hani lulus dari Senawiyah berkesempatan untuk mondok, ya nanti biar bisa belajar ilmu waris. Ada syarat-syaratnya tersendiri. Lah, saking seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, seakan-akan beliau itu, wah, masa iya saya harus mewariskan kekayaan harta kepada tetangga. Saking pentingnya kita memuliakan tetangga. Masya Allah, luar biasa. Maka banyak hal lah yang harus kita pelajari untuk bisa memuliakan tetangga dan tamu. Ya, ini yang agak ngeri gini, Mbak. Nabi itu mengingatkan kita dalam sabdanya, kam min jarin yata'allaqu bi jari yaumil qiyamati yaqulu ya Rabb hadza aghlaqa babauduni famana'ani ma'rufahu. Besok di akhirat, kata Nabi, diingatkan banyak nanti para tetangga kita, ya semoga saja tidak ada, semoga saja kita berbaikan dengan tetangga yang menggantungkan kita mau masuk surga nih. Tapi tetangga kita bilang, wah, ya Rabb hadza aghlaqa babauduni famana'ani ma'rufah. Hai Tuhanku, tetanggaku ini menutup pintunya untukku, untuk selain diriku. Famana'ani ma'rufah, dan ia mencegahku untuk bisa mengenal, untuk bisa mendapatkan kebaikan darinya. Maka kita kalau ada tetangga besok yang nuntut kita, ya kita belum bisa masuk surga, dulu dihisab lagi. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita, apakah baik? Bagaimana kira-kira kalau tetangga kita tidak baik dengan kita? Wah, ini ada cerita yang luar biasa juga.
Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini punya tetangga seorang Yahudi. Dindingnya itu berdekatan. Setiap hari tetangganya ini apa? Memasukkan najis di rumahnya. Membuang najis di rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Malik bin Dinar? Malik bin Dinar yandufu al-baita fi kulli yaumin wa lam yakul syai'an. Malik bin Dinar tidak pernah berkomentar. Dia selalu membersihkan najis yang dibuang oleh tetangganya, seorang Yahudi, dengan kesabaran tanpa perlu komentar, tanpa menegur. Tanpa menegurnya. Sangat sabar. Wa qama ala dzalika mutatawa wa sabir alal adha. Sehingga Malik bin Dinar ini sabarnya luar biasa. Akhirnya suatu ketika seorang Yahudi ini sumpek. Sumpeknya bukan karena apa-apa. Sumpeknya dia gelisahnya karena bentar, ini Malik bin Dinar ini saya garai saya ganggu terus tiap hari, saya buang najis di rumahnya, tapi dia tidak pernah melawanku, dia tidak pernah berbuat buruk kepadaku. Tidak pernah membalasnya, betul. Masya Allah. Akhirnya Yahudi ini tanya, ya Malik, adzaituka wa anta sopir walam tukhbirni. Malik bin Dinar, jenengan iki lho, tak loroi, tak sakiti, tak aniaya, tapi jenengan kok masih sabar ya? Walam tukhbirni, dan jenengan pun tidak menguji saya. Apa kata Malik bin Dinar? Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu, yang tadi nak sebutkan, yusini bil jari hatta danantu annahu sayurithu. Nabi saya itu berwasiat kepada kita umat muslim agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai saking seringnya seakan-akan saya mengiranya malah tetangga itu mendapatkan warisan. Masya Allah, akhirnya seorang Yahudi ini menyesal, fanadamal Yahudi, dan masuk Islam. Masuk Islam berkat apa? Kesabaran Malik bin Dinar atas pelakuan yang tidak baik kepada dirinya. Kemudian terus kaitan memuliakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Kami Mbak Hani sering diajarkan oleh kiai kami Yai Masbuhin, Roma Yai Masbuhin, untuk menghormati tamu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Paling tidak ialah diada suguhan. Ada beberapa cara untuk bisa menghormati tamu, yaitu apa? Tidak kalau ada tamu, kita tidak boleh menyakitinya. Kalau dia lapar, ya kita usahakan kita memberi makanan yang kita punya. Ya kalau kita disakiti oleh tamu, ya sudah, kita diam, sabar. Kita harus sabar. Pentingnya menghormati tamu. Maka kiai kami, Masya Allah, ya bukan itu, kiai Ustadz itu kalau menghormati para habaib, para masyayikh, kalau mereka bertamu sudah semuanya ditanggung, makannya semuanya, tempatnya diistimewakan, sampai ada rumah khusus untuk para tamu. Begitupun ketika kami mendapatkan pesan dari salah satu Gus Naja Gomang, beliau berpesan kalau bangun rumah harus ada kamar untuk tamu. Kamar untuk tamu. Kalaupun tamu itu butuh menginap, berarti bisa dipersilakan untuk menginap di kamar tersebut. Betapa pentingnya menghormati tamu dalam konteks beragama, berislam, agar tadi keimanan kita biar sempurna. Kalau kita iman kepada Allah dan hari akhir, ya berarti kita harus menghormati tamu, memuliakan tamu, dan memuliakan tetangga tadi. Maka orang Jawa biasanya, orang Jawa itu kalau ditamoni senang apa tidak? Senang. Monggo pinara gitu ya. Karena itu bagian dari upaya ulama-ulama Jawa. Ayo orang Jawa harus senang menyambut tamunya. Kalau ada tamu mesti dibuatkan wedang, kalau ada jajan disuguhkan jajannya, kalau ada makanan diberikan. Masya Allah, luar biasa. Maka ini pentingnya teman-teman untuk bisa menghargai tamu sebaik mungkin dan memuliakan tetangga dengan kesabaran, dengan ridho. Ya tadi prinsipnya, kalau ada tetangga atau ada tamu yang datang menyakiti kita, ya kita harus bersabar.
Kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Sabar itu sulit, Ustaz. Iya, sulit. Tidak ada yang repot, tidak ada yang mudah. Sabar itu sulit. Tapi kalau kita memahami bahwa bertamu itu orang yang bertamu kepada rumah kita itu membawa dosa-dosa kita. Kita kalau ada tamu, kedatangan tamu harus kita syukur karena dosa-dosa kita akan dibawa oleh tamu tersebut ketika tamu tersebut pulang. Kalau kita bisa memuliakan, maka ada satu ayat yang turun dalam Al-Quran menegur sahabat yang tidak mempermuliakan tamunya. Ucapan buruk itu dibenci oleh Allah, Mbak. Tapi ada satu ucapan yang itu dimaafkan oleh Allah. Ucapannya siapa? Ilaman dulim. Kecuali ucapan buruknya orang yang didolimi. Ayat ini turun ketika ada beberapa sahabat yang bertamu pada salah satu sahabat. Sahabat ini tidak memuliakan mereka, tidak disuguhi apa-apa. Pokoknya, akhirnya segera pulang, segera kembali sembari dia mengumpat. Apa ini? Mengumpat situan rumah tadi. Akhirnya terdengar oleh baginda Nabi sehingga ayat ini turun. Boleh. Orang yang didolimi itu boleh mengumpat. Orang yang didolimi termasuk tadi tamu kok didolimi oleh tuan rumah dengan tidak diberikan apa-apa, dengan tidak apa? Dijamu dengan baik, ya. Mengumpat kita, sekedar mengumpat tidak masalah. Karena termasuk didolimi. Illa man dulim, saya lupa ayatnya. Gitu. Mungkin itu pemirsa Misja Official. Ini semoga menjadi penutup yang indah untuk Ramadan kali ini dan semoga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sembari bisa memaksimalkan waktu-waktu berikutnya setelah Ramadan dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Amin, Mbak ya. Amin. Jangan sampai kita melewatkan momentum Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Terlebih kami ya semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami berserta Mbak Hani juga pemirsa penonton Misja Official. Tentunya semoga harapannya kita mengaji bersama ini, belajar bersama ini, kita diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni oleh Allah. Amin. Dan harapan-harapan kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Mbak Hani yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di Ramadan berikutnya, di podcast selanjutnya, di tahun berikutnya. Adani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh besar ya ilmu yang kita dapatkan hari ini bersama Ustadz Syahrul. Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang sudah kita pelajari bersama. Amin. Saya selaku host podcast Tarhib Ramadan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.